Zakat secara bahasa berarti tumbuh atau numu dan bertambah atau ziyadah. Jika diucapkan zaka al-zar, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqoh, artinya nafkah tumbuh dan bertambah. Juga sering dikemukakan untuk makna toharoh atau suci. Zakat ini merupakan hak Allah berupa yang diberikan oleh seseorang yang kaya kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena di dalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapatkan berkah. Hal itu dikarenakan asal kata zakat adalah az-zakah yang berarti tumbuh, suci, dan berkah. Zakat ini merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keempat, karena nilainya sangat penting di dalam agama Islam. Zakat ini sangat ditekankan di dalam Al-Quran. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri dan juga yang terkait dengan pemerintah seperti pegawai negeri atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali, penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah fikih dikatakan al-mal al-mustafad. Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 Masehi, bahwa kegiatan yang menghasilkan kekayaan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama, semuanya itu menghasilkan pendapatan atau gaji. Kekayaan tersebut apabila telah mencukupi nisabnya, maka wajib dizakatkan, yang dinamakan dengan zakat profesi. Dari definisi zakat profesi yang dikemukakan oleh beberapa ahli fikih, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan, gaji, jasa, upah atau honorarium yang diperoleh dengan cara halal apabila telah sampai nisab dan haulnya. Dari pernyataan Al-Qardawi dapat disimpulkan bahwa penghasilan atau profesi yang wajib dizakati selain yang disebutkan syara dan hadis Nabi secara eksplisit, maka dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kasbu al-a'mal dan mihanu al-hurroh. Kasbu al-a'mal adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. Sedangkan mihanu al-hurroh adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain. Dari istilah tersebut dapat dipetakan, mihan al-hurroh dapat saja meliputi penghasilan yang diperoleh seperti konsultan, notaris, advokat, dokter spesialis, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, seakan dapat dipahami bahwa Al-Qardawi berpendapat kategori zakat profesi yang wajib dizakati adalah segala macam pendapatan yang didapat bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat. Zakat profesi ini didapat dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai nisab, bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui Al-Quran dan hadis, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan berupa uang, emas dan perak, dan harta rikaz. Al-Qardawi berpendapat bahwa nisab dan persentase zakat profesi adalah disamakan dengan zakat uang, emas, dan perak senilai 85 gram dan kadarnya 2,5%. Sistem yang dipergunakan dalam pengeluaran zakatnya adalah dengan mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu sampai mencapai nisabnya, yaitu 85 gram emas. Hal ini dapat ditemukan pada kasus nisab pertambangan, di mana ulama-ulama fikih berpendapat hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus di tengah akan melengkapi untuk mencapai nisab. Maka dari itu, dapat ditentukan bahwa 1 tahun merupakan suatu kesatuan menurut pandangan syariat dan menurut pandangan ahli perpajakan. Oleh karenanya, ketentuan setahun diberlakukan dalam zakat. Maka, zakat penghasilan bersih dari seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dalam
setahun penuh jika pendapatan tersebut sudah mencapai nisab. Masih menurut Al-Qardawi, zakat profesi tersebut diambilkan dari sisa pendapatan bersih setahun, yang dimaksudkan supaya bila ada hutang dan biaya hidup terendah, serta yang menjadi tanggungan seseorang bisa dikeluarkan. Karena biaya terendah kehidupan seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang. Senada juga dengan Al-Qardawi, Nuhtoh Al-Frawi Kurde mengatakan bahwa pendapatan bersih merupakan pendapatan kotor yang dikurangi jumlah pengeluaran untuk kehidupan layak untuk makanan, pakaian, dan juga cicilan rumah tangga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.